Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhayati. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Prodi Akuntansi semester 6. Saya di sini akan menjelaskan atau mereview mengenai materi teori akuntansi, yaitu tentang teori perilaku konsumen. Perilaku adalah tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Sementara konsumen adalah pemakai barang hasil produksi, bisa berupa barang, pakaian, makanan, dan lain-lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa teori perilaku konsumen adalah studi yang mempelajari mengenai reaksi individu terhadap lingkungan dari seseorang yang memakai atau mengonsumsi hasil produksi, baik berupa barang, pakaian, makanan, dan lain-lain. Seperti pengertian perilaku konsumen yang dijelaskan oleh Kotler dan Keller tahun 2009 adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memiliki, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Perilaku konsumen memiliki kepentingan khusus bagi orang yang dengan berbagai alasan untuk mempengaruhi atau mengubah perilaku tersebut, termasuk orang yang kepentingan utamanya adalah pemasaran. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilaku, seperti halnya yang dipaparkan oleh Kotler dan Keller tahun 2012, yaitu yang pertama ada faktor budaya, yang kedua faktor sosial, yang ketiga faktor pribadi, dan yang terakhir faktor psikologis. Mari kita bahas yang pertama, yaitu faktor budaya. Terdiri dari beberapa bagian seperti budaya, subbudaya, dan kelas sosial. Budaya adalah faktor dasar yang paling menentukan dari keinginan dan perilaku individu. Sementara subbudaya merupakan lingkup yang lebih kecil yang memberikan identifikasi dan sosialisasi secara lebih spesifik untuk partisipan dalam subbudaya. Yang terakhir yaitu kelas sosial, merupakan lingkungan yang memiliki tingkatan cenderung setara dan bertahan lama dalam suatu masyarakat yang saling berbagi nilai, minat, dan perilaku yang sama. Faktor yang kedua yaitu faktor sosial. Faktor sosial dibagi menjadi beberapa sub. Yang pertama, kelompok referensi. Kelompok referensi merupakan keseluruhan kelompok yang mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung terhadap sikap dan perilaku seseorang. Kelompok referensi terdiri dari kelompok primer, kelompok sekunder, kelompok aspirasi, dan kelompok asosiatif. Yang kedua yaitu kelompok keluarga. Kelompok keluarga merupakan lingkungan yang paling berperan penting dan dalam sebuah masyarakat serta mempresentasikan kelompok referensi yang utama dan paling berpengaruh dalam kehidupan pembeli. Yang ketiga, peran dan status. Seseorang ikut berperan serta dalam kelompok dan organisasi yang dapat menjadi pusat informasi penting dan membantu mendefinisikan posisi seseorang berdasarkan peran dan status dalam kelompok tersebut. Peran merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang dan setiap peran menyandang status. Yang ketiga ada faktor pribadi. Faktor pribadi terdiri dari usia dan tahap siklus hidup. Usia dan siklus hidup berpengaruh terhadap setara dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dari setiap individu.
Yang kedua, adanya pekerjaan dan keadaan ekonomi. Konsumsi dari individu juga dipengaruhi oleh pekerjaan dan keadaan ekonomi. Selain itu, keadaan ekonomi sangat mempengaruhi pilihan barang dan jasa yang akan dikonsumsi oleh individu. Terus yang ketiga, adanya kepribadian dan konsep diri. Kepribadian merupakan serangkaian sifat psikologis dari setiap individu yang menimbulkan reaksi yang relatif konsisten dan bertahan lama terhadap lingkungan. Yang keempat, ada gaya hidup. Gaya hidup menggambarkan interaksi individu dengan lingkungannya. Adapun faktor yang keempat yaitu faktor psikologis. Faktor psikologis ada beberapa sub yang dijelaskan adalah sebagai berikut. Yang pertama, motivasi. Harus adanya suatu motivasi dari individu tersebut. Yang kedua, adanya persepsi. Setelah seseorang memiliki motivasi, pasti seseorang siap untuk bertindak terhadap sesuatu hal. Persepsi merupakan suatu proses ketika seseorang memilih, mengatur dan menerjemahkan informasi yang ada untuk menciptakan gambaran dua dunia yang berarti. Yang ketiga, pembelajaran. Pembelajaran dapat memberikan perubahan dalam perilaku individu. Yang keempat, ada memori. Memori terdiri dari memori jangka panjang dan jangka pendek. Dilihat dari pengonsumsian suatu produk, perilaku konsumen dibedakan menjadi dua, yaitu perilaku konsumen rasional dan perilaku konsumen irasional. Yang pertama, perilaku konsumen rasional. Suatu kegiatan konsumsi bisa dikatakan rasional apabila beberapa hal di bawah ini diperhatikan, bahwa yang pertama, produk tersebut bisa memberikan kepuasan dan nilai guna yang optimal. Yang kedua, produk tersebut memang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen. Yang ketiga, kualitas atau mutu produk tersebut terjamin atau baik. Adapun perilaku yang kedua yaitu perilaku konsumen irasional, adalah kebalikan dari perilaku konsumen rasional. Terdapat dua teori pendekatan perilaku konsumen, yaitu pendekatan kardinal dan pendekatan ordinal. Pendekatan kardinal atau margin utility adalah kepuasan konsumen dari mengkonsumsi barang dapat dinyatakan secara kuantitatif, sehingga konsumen berusaha memaksimumkan kepuasannya. Yang kedua yaitu pendekatan ordinal atau indifference curve, yaitu kepuasan konsumen dari mengkonsumsi barang tidak dapat dinyatakan secara kuantitatif, sehingga perilaku konsumen dalam memilih barang yang akan memaksimumkan kepuasan ditujukan dalam kurva kepuasan yang sama. Sekian review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.